Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Batanghari yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Isa, asisten 2. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Pemayung. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil Marawulian. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Pemayung. Kemudian orang-orang tua saya, tuan-tuan guru yang hadir pada malam hari ini beserta semua para undangan. Saya cuma mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, terutama kepada warga Desa Lofaur yang menjadi donatur, semua jadi donatur acara pada malam hari ini. Kemudian para donatur-donatur yang lain kami ucapkan juga terima kasih. Semoga apa-apa yang menjadi sumbangan mereka-mereka itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya kepingin acara ini tertib dan menjadi barokah buat desa kita, Desa Lofaur yang tercinta. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Lofaur yang telah memberikan kata sambutan. Memasuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan Bapak Bupati Batanghari. Dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Asisten 2 kepada Bapak Isa Suhaibur Ridho. Waktu dan tempat kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Pemayung beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, yang kami muliakan orang tua kami, guru kami, dosen kami yang bersama-sama hadir bersama kita pada kesempatan ini. Yang kami hormati dan kita banggakan Datuk Kepala Desa Lofaur beserta seluruh lapisan masyarakat Desa Lofaur yang alhamdulillah tahun ini menjadi tuan rumah yang sangat luar biasa untuk pelaksanaan takbik akbar kedatangan Ustadz Abdul Somad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak hadirin, Datuk Kepala Desa yang kami hormati. Kami berdiri sini mewakili Bapak Bupati Kabupaten Batanghari. Beliau menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya karena beliau tidak bersempatan hadir pada malam hari ini karena ada tugas di Jakarta. Olehnya kepada kami ditugaskan untuk mewakili beliau. Atas nama pemerintah Kabupaten Batanghari, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan bangga yang sangat luar biasa atas kerjasama yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Lofaur. Yang saya dapat informasi saling bahu-membahu mengumpulkan dana untuk mendatangkan Ustadz Abdul Somad yang kita cintai. Kami atas nama pemerintah ingin menyampaikan sedikit informasi terkait dengan kegiatan dan program pemerintah Kabupaten Batanghari. Pertama, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Bupati Kabupaten Batanghari dengan Bapak Haji Bahtiar dengan visi dan misinya 36 program menempatkan program-program yang sangat strategis untuk pembangunan di Kabupaten Batanghari, terutama pembangunan di bidang keagamaan
khususnya di bidang agama Islam. Pertama, kita sudah memiliki hampir 140 orang da'i yang seluruhnya difasilitasi oleh Pemda dan pemerintah Kabupaten Batanghari. Yang kedua, ada beasiswa Batanghari Tangguh yang program utamanya adalah program beasiswa bagi hafiz dan hafizah, mufassir dan mufassirah, qori dan qori'ah. Dan saya yakin putra-putri terbaik di Desa Lopaur ini akan pada saatnya dan telah memperoleh beasiswa tersebut. Karena kami tahu betul qori dan qori'ah, hafiz dan hafizah di Desa Lopaur ini tidak hanya mengharumkan Desa Lopaur, tapi sudah mampu mengharumkan Kabupaten Batanghari. Yang kedua, kami perlu juga sampaikan di Pemda Kabupaten Batanghari ada program guru ngaji tangguh yang mana dihadirkan oleh pemerintah ke desa-desa, ke sekolah-sekolah untuk memberantas buta aksara Al-Quran. Dan alhamdulillah itu sudah tersebar di beberapa sekolah dasar yang ada di Kabupaten Batanghari. Dan yang terakhir, kami ingin sampaikan mohon doanya kepada Bapak Ibu warga masyarakat Desa Lopaur. Tahun ini insya Allah Pemda dan pemerintah Kabupaten Batanghari akan membangun Islamic Center termegah dan terlengkap di Provinsi Jambi. Maka dari itu informasi ini kami sampaikan kepada seluruh masyarakat lapisan yang ada di Desa Lopaur maupun di desa sekecamatan Pemayung ini. Kita berharap, kita mendoakan para pemimpin-pemimpin kita mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa pada malam hari ini, Tuan Guru kita Profesor Dr. Abdus Somad diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang hadir pada kesempatan ini mendapatkan berkah dan manfaat dari kegiatan yang kita laksanakan pada malam hari ini. Kita bersyukur Pak Kades, Pak Kapolsek, tahun dulu Pak Ustadz Abdul Somad juga hadir di Kecamatan Pemayung, tepatnya di Desa Teluk pada malam 3 Ramadan. Dan hari ini hadir kembali di Kecamatan Pemayung. Ini artinya apa? Kecamatan Pemayung adalah kecamatan yang sangat baldatun, thayyibatun wa rabbun ghafur. Mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan Datuk Kepala Desa kita, seluruh anggota BPD, seluruh panitia. Saya punya adik namanya Muttaqin yang tiap hari berkomunikasi dengan saya tentang progres perkembangan kegiatan pada malam hari ini. Sangat luar biasa. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Kegiatan ini tidak hanya mendatangkan manfaat dunia, tapi mendatangkan manfaat akhirah. Yang mana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah akan menghadirkan ruh-ruh yang bersih di bulan suci yang bersih, di bulan Ramadan yang bersih ini. Kita keluar dari bulan suci Ramadan ini saatnya la'allakum tattaqun. Pak hadirin yang berbahagia, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas nama pemerintah Kabupaten Batanghari, kami ucapkan selamat atas pelaksanaan ini. Kita sambut kedatangan beliau Profesor Dr. Ustadz Abdus Somad. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilakan untuk berdiri karena kita makhluk yang ya Rasul salam alaika Allah ya sallallahu ala nabi Muhammad. Mainan lampu-lampu tolong diturunkan. Ya Rasulullah salawat. Sekali lagi untuk lampu-lampu mainan yang ada di atas Allah ya tolong diturunkan dan api rokok tolong dimatikan. Alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika ya Rasul Allah salawatullah alaika أبرز الله المشفع صاحب
سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك رسول الله صلوات الله عليك أهلك صلاة مشركين وبنا شركين تصدع ودنا وقت الهداية يا رسول الله عن به الأنفاس وارفع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع ودنا وقت الهداية يا رسول الله من به الأنفاس وارفع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب صلوا على النبي Kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Kiai Haji Profesor Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Profesor Haji Abdul Somad LC Desa PSD di Desa Lopat Aur. صل عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه. Dimohon untuk para jamaah diharapkan dan yang masih berdiri diharapkan segera duduk. Kita memasuki acara yaitu kata sambutan dari Ketua Pelaksana Takbir Akbar Desa Lopaaur. Kepada yang terhormat Bapak Hamdani kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala kita yang hadir di majelis ini yang kami hormati, kami muliakan, tidaklah lebih kami muliakan kepada beliau Tuan Guru Abdul Somad yang alhamdulillah sudah berada di tempat kita, yang ditantiklah tiba, yang ditunggulah datang. Tidak memperpanjang mukadimah, saya selaku seluruh panitia mengucapkan ribuan terima kasih atas kedatangan kita semua dan berkenannya hadir Guru Abdul Somad ke dusun Kitoko. Semoga membawa berkah untuk Desa Lopaaur dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang lagi. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan tausiah tabligh akbar yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Bajang Ustadz Abdul Somad yang kami muliakan. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salam macam belum buka puasa. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Asisten mewakili Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir pada malam hari ini, yang tak dapat saya sebut satu persatu, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, semua yang hadir ini insya Allah mendapatkan berkah Ramadan. Amin ya Rabbal. Ini pengajian apa pasar malam? Pengajiannya dapat, pasar malamnya dapat insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini bulan yang dirindukan Nabi Muhammad SAW sejak dari bulan. Kalau saya bertanya tak usah dijawab, nanti saya jawab sendiri. Bulan Ramadan ini sudah dirindu-rindukan Nabi Muhammad SAW dari sejak bulan Rajab. Makanya dalam doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita yang sampai ke bulan Ramadan ini adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita juga yang sudah dipilih ini diberikan Allah kesehatan sehingga bisa mengisi amal-amal soleh bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amalnya ada malam, ada siang.
Mana dulu yang kita bahas? Malam apa siang? Yang satu bilang malam, yang satu bilang siang, yang satu bilang siang malam. Amalan malamnya adalah qiyam. Apa namanya? Qiyam. Qiyam artinya tegak berdiri, tidak tidur malam. Bapak Ibu siap tidak tidur malam? Saya tak siap. Saya mesti tidur malam ini. Sebab besok mau tausiah subuh, tausiah siang, tausiah malam. Yang menyusun jadwal Bang Ican, Ustadz Dahrizal Dahlan. Besok tausiah subuh, siang, malam. Hari Ahad, subuh, siang, malam. Sehari 3 kali macam makan obat. Bedanya malam-malam biasa kita banyak tidur, maka bulan Ramadan ini tidurnya sedikit. Makanya Ustadz Somad tausiah ini tidak boleh panjang-panjang. Karena kalau sampai panjang-panjang jamaah lambat tidur, besok terlambat makan sahur, tidak puasa. Besok jamaah, apa nama kampung kita? Iya itulah. Ada tulisannya. Lopa aur. Jangan sampai besok orang lopa aur makan siang ditanya, kenapa makan siang? Gara-gara Ustadz Somad terlalu panjang tausiah. Makanya malam ini kita menyampaikan tausiah, mengaji bersama. Amalan malam adalah qiyam. Qiyam artinya tegak, berdiri tidak tidur malam. Tulang belakang tidak ditempelkan ke lantai, tapi tegak berdiri di waktu malam. Itulah kiasan dari solat malam. Diawali dari solat maghrib berjamaah. Yang sudah puasa 3 hari, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, 4 hari sudah puasa, ternyata sholat maghrib tidak berjamaah. Mudah-mudahan besok Sabtu masih hidup. Yang tak mengaminkan hidup juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gara-gara berbuka puasa masuk cendol, masuk es doger, es bandung, masuk kolak pisang, kolak ubi, kolak labu. Akhirnya tidak sholat maghrib berjamaah. Berapa banyak orang buka bersama di hotel, di restoran, tidak ada tempat sholat. Akhirnya tidak sholat. Padahal syarat puasa diterima, as-salatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Mudah-mudahan kita semuanya sholat berjamaah, istiqomah sampai akhir hayat, sampai mati menghadap Allah. Amin. Setelah sholat maghrib berjamaah, lalu kemudian sejenak menikmati santap malam. Setelah itu sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah, melaksanakan sholat tarawih. Yang biasanya sebelum sholat tarawih ada kultum, ada pengajian, ada tausiah. Ikuti. Kultum, kuliah 7 menit. Agak panjang, kulibas, kuliah 15 menit. Malam ini selesai tarawih baru tablik akbar. 3, kultum 15 menit, tablik akbar. Ikuti semuanya. Dengan keluar dari Ramadan ini mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat semuanya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Salat tarawih. Tarawih diambil dari kata tarwihah. Tarwihah istirahat. Karena habis tegak berdiri lama. Ayatnya panjang. Lutut perlu istirahat. Duduk sejenak namanya tarwihah. Habis itu tegak berdiri lagi. Lama tegak. Duduk sejenak namanya tarwihah. Habis itu berdiri lagi. Tegaknya lama. Ayatnya panjang. Duduk lagi namanya tarwihah. Tarwihah, tarwihah, tarwihah. Jamaknya tarawih. Tarawih artinya sholat yang ada duduk santainya. Nanti ibu bapak ditanya sama anaknya. Tadi kita sholat apa mak? Sholat tarawih. Apa arti tarawih? Pokoknya dari kecil mak memang udah tarawih. Tadi sholat apa ya? Itu sholat tarawih. Tarawih itu apa artinya? Pokoknya tarawih. Jangan tanya-tanya. Banyak tanya masuk neraka. Sholat tarawih. Sholat yang ada duduk santai. Tarawih
Jamak dari tarwi'ah santai, tarwi'ah santai, tarwi'ah duduk santai. Kenapa duduk santai? Karena ayatnya panjang, tegaknya lama, darahnya turun ke kaki, maka duduk sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nampaknya jamaahnya tak terlalu banyak karena imamnya lambat. Ada yang satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini agak banyak sedikit jamaahnya. Mau yang berhenti sejenak sah. Mau yang satu nafas sah. Selama ada tumak ninah, idgham, ikhfa, gunnah, qalqalah, tajwid. Jangan sampai membaca ayat ditabrak lalu lintasnya. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedang menghadap Allah. Kita bukan berhadapan dengan Bapak Babin Sababin Kamtipmas. Kita sedang berhadapan dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kata Allah menjawab? Asna alayya abdi, hambaku sedang memuji aku. Ar-Rahmanir-Rahim. Hamidani abdi, hambaku sedang memuliakan aku. Maliki yaumiddin. Apa jawab Allah? Majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sa'alani abdi, hambaku sedang meminta kepada aku. Walahu masa'al, berikan apa yang dia minta. Malam-malam Ramadan kita sedang berdialog, kita sedang bermunajat, kita sedang berkata-kata dengan Allah. Kalau ingin Allah berkata kepadamu, bacalah Al-Quran. Saat membaca Al-Quran, Allah sedang berkata kepadamu. Kalau kau ingin berkata-kata dengan Allah, maka laksanakanlah solat. Saat solat tarawih, kita sedang berkata-kata dengan Allah. Di malam Ramadan dapat dua-duanya. Saat kita tarawih, Allah berkata dengan kita saat tadarus. Dan kita berkata kepada Allah saat solat tarawih. Yang sudah seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan istiqamah. Yang belum, kita perbaiki bersama. Masih ada malam besok, malam berikutnya, malam ke-5, malam ke-6, malam ke-7. Mudah-mudahan umur kita sampai ke akhir Ramadan, ke Syawal insyaallah. Amin ya rabbal. Datang orang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, kau belum salat. Dia datang lagi setelah mengulangi salatnya. Apa kata Nabi? Irji' ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, kau belum salat. Dia ulangi salatnya, dia datang lagi ke Nabi. Apa kata Nabi? Irji' ila salatika. Ulangi salatmu. Ada juga manusia di sini. Masya Allah, ramai. Irji' ila salatika. Ulangi salatmu fa innaka lam tusalli. Kau belum salat. 3 kali ulang kata Nabi, kau belum salat. Lalu dia bertanya, aku sudah 3 kali sholat ya Rasulullah. Kenapa engkau katakan aku belum sholat? Karena tidak ada tumak-ninah. Tumak-ninah artinya ada berhenti sejenak. Kalau engkau rukuk, hatta tatma'inna raki'an. Rukuk ada tumak-ninahnya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau engkau berdiri, hatta tatma'inna qa'iman. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau engkau sujud hatta tatma'inna sajidan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau engkau duduk hatta tatma'inna qa'idan. Waktu duduk 8 permintaan kita kepada Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini banyak orang sekarang duduk ini tegak, ruku, sujud macam
bambu di tepi sungai dihembus angin. Pup, 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 pup. Ini tidak ada di kampung kita. Ini adanya di planet Mars. Yang disampaikan Ustadz Somad ini ada di kampung-kampung lain. Di tempat kita semuanya tertib tumakninah insyaallah. Amin ya Rabbal. Selesai salam. Di saat tasyahud itu kita sedang bermunajat kepada Allah. 4 kita serahkan pada Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Kita sedang mengucapkan salam ke depan Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Tambah lagi. Kalau salat kita mau lengkap sempurna. Jangan hanya sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kita ini tidak adil. Kalau makan mau lengkap. Ada ikannya, ada buahnya, ada kolaknya, ada sayurnya. Tapi kenapa solat kita pas-pasan? Tambah yang sempurna. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam tambah 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sebelum salam tambah 1 lagi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Barulah kita salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian kita berzikir di sela-sela tarawih. Di apa nama kampung kita tadi? Lopa Aur. Di Lopa Aur kita pakai Bilal. Subhanal malikil ma'bud. Subhanal malikil mawjud. Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subbuhun quddus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Sama bacaannya. Masya Allah, tabarakallah. Usahakan cari anak-anak muda kita yang suaranya menggelegar. Perbaiki sound systemnya. Masjid-masjid yang sudah siap, alhamdulillah. Yang belum, masih ada kesempatan. Siap? Dari bunyinya tak siap. Ini banyak anak mudanya bersemangat, sound systemnya tak mendukung. Sound systemnya mantap, Bilalnya pula tak siap. Subhana malikil ma'bud. Subhana malikil udah masuk kolak 3 mangkuk. Ini anak-anak muda banyak sekali. Latih mereka untuk menjadi Bilal. Tidak ada kata-kata terlambat. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu. Sudah 5 malam. Masih ada 25 malam lagi. Masih ada waktu dan kesempatan. Hari Ahad, hari Sabtu, libur. Dilatih anak-anak muda kita. Yang tua jangan tersinggung. Bapak istirahat dulu sejenak. Istirahat di tempat. Gerak. Siap? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita sedang berselawat kepada Rasulullah. Kita sedang bersalam kepada Rasulullah. Ini kadang di beberapa masjid ini saya dengar pinggir jalan membentak-bentak. Allah. Wai! Apa ini? Apa ini? Andai Rasulullah ada di depan kita, kita mengucapkan salam di depan makam Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh dengan suara yang lembut. Tapi kenapa kita berteriak jauh? Mana adab kita? Mana sopan santun kita? Mana tata krama kita?
Ini Ustadz Somad ini katanya sopan santun tata krama nggak boleh berteriak. Ini dari tadi dia ceramah suaranya berteriak-teriak. Ini bukan teriak, sound sistemnya mantap. Allahu Akbar. Ustadz Somad nggak bisa ceramah lemah lembut. Saya ini pagi tadi sholat subuh di airport. Dari Pekanbaru berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta transit langsung ke Jambi. Dari Jambi langsung ke pondok pesantren. Dari pondok pesantren langsung ke Sabah Auh, Tanjung Jabung Timur. Habis itu langsung sore tadi tablik akbar di pesantren Darul Ihsan. Habis Darul Ihsan sholat tarawih. Habis Darul Ihsan buka puasa. Habis itu istirahat sejenak. Langsung ini kemari. Nah, ini sekarang. Jadi tadi saya pikir ini tak sanggup bersuara kuat ini nanti. Paling-paling saya mau ceramah yang slow-slow aja. Marilah kita isi Ramadan kita dengan banyak beribadah. Marilah kita banyak berzikir pada Allah. Marilah kita beristirahat. Tapi begitu berjumpa dengan Bapak Ibu semangat semua, Masya Allah, Tabarakallah. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berselawat kepada Rasulullah. Kenapa mesti pakai Bilal? Kenapa mesti ada Bilalnya? Bilal ini untuk mengingatkan jamaah. Kalau tidak dia habis makan mengantuk. Betul. Maka dia mau tertidur. Nah, makanya kuatkan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terbangun dia. Bilal ini mengingatkan kita ini sholatnya sholat tarawih. Kadang jamaah ini sudah tak ingat lagi 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Bingung dia lupa. Tarawih apa witir? Tanya kawan sebelah. Tarawih apa witir? Entah. Tanya sebelah. Tarawih apa witir? Sembahyang aja lah. Maka Bilal mengingatkan. Sallu sunnatal witri salasa raka'atin asabakumullah. Salat witir 3 rakaat. Mudah-mudahan kamu dibalas oleh Allah. Tahulah dia bahwa itu adalah sholat tarawih juga lagi gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa bertasbih? Karena dulu ketika di kota Makkah Al-Mukarramah, saat mereka selesai 4 rakaat, ayatnya panjang, kakinya letih, lelah, mereka duduk beristirahat. Di saat beristirahat mereka bertasbih. Di saat istirahat ada yang tawaf, dan tawaf itu adalah isinya tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Panjang umur sehat badan kita bisa berumrah ke Baitullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah dalil kenapa bertasbih di celah-celah, di selah-selah tarawih. Kenapa ada Bilal? Untuk memimpin, membimbing supaya kita tahu. Kenapa mesti ada tasbih, tahmid, tahlil? Karena mereka di Makkah istirahatnya dengan tawaf. Kita tidak bisa tawaf, apa yang mau kita kelilingi? Pokok sawit. Kita tidak tawaf, kita tetap bertasbih. Subhanal malikil ma'bud. Maha suci Allah, maha kuasa yang disembah. Subhanal malikil mawjud. Maha suci Allah, maha kuasa yang maha ada. Subhanal malikil adlil ladzi la yanamu. Maha suci Allah, maha hidup, maha kuasa, la yanamu, tidak tidur, wala yamutu, tidak mati, wala yafutu, tidak ada yang luput darinya. Subuhun, maha suci, qudusun, maha agung, maha mulia. Rabbul malaikati warruh, Tuhannya para malaikat, Tuhan yang disembah oleh malaikat Jibril. Ini semua maknanya baik. Kalau bisa dilatih anak-anak kita. Karena sudah sering lupa, akhirnya kalimatnya tak jelas lagi. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai itu kita pun salat witir. Ij'alu akhira salatikumul layla al-witra.
Jadikanlah sholat terakhir kamu witir. Itulah mengapa ditutup dengan witir. Witir artinya ganjil. Yang mau membuat 3 rakaat 1 salam sah. Tidak pakai tasyahud awal supaya tak sama dengan maghrib. Tapi kalau saya sholat witir, witir saya 2-1. 2 rakaat itu namanya rakaataini minal witri. 2 rakaat bagian dari witir. Karena witirnya 3. 2 rakaat itu bagian dari witir, habis itu rakaat, 1 lagi rakaat witir. Yang 2 rakaat itu namanya muqaddimah witir. Usolli rakaataini minal witri, sunnatan, ma'muman, lillahi ta'ala. Setelah itu usolli sunnatal witri, rakaatan. Saya sholat sunat witir 1 rakaat. Saya Pak Ustadz kalau jadi imam, ayat pertama sabbihis, mantap. Ayat yang kedua kuliah, mantap. Ayat yang ketiga kulhu, bagus. Saya di rumah Pak Ustadz jadi imam witir, tak hafal ayat, kulhu 3-3-nya, sah. Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. 1 kulhu Allah sama dengan 1/3 Qur'an. Maka kita baca 3 kali, seakan-akan, seolah-olah kita sudah menghatamkan Al-Quran. Tapi jangan gara-gara sudah baca kulhu Allah 3 kali, tak lagi baca Quran. Abang tak baca Quran, sudah 3 kali tadi malam. Ini pembodohan luar biasa. Maka kul huwallah ini bagus sekali. Karena itulah intisari daripada tauhid. Siapa nama Allah? Siapa nama Tuhan yang kita sembah? Kul huwallahu ahad. Esa, tunggal, tak berbilang. Tidak menyembah pokok kayu. Tidak menyembah batu. Tidak menyembah hantu. Siapa yang disembah? Kul huwallahu ahad. Meminta kepada siapa? Allahus. Ini Abdul Somad, ini hambanya, bukan menyembah Somad. Allahus Somad, Allah As-Somad. Ini adalah Abdul Somad, hamba Allah. Jangan sampai jadi hamba penguasa, jangan jadi hamba kuasa, jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba brondol. Gara-gara mengutip brondol sampai tak sholat, hamba brondol. Namanya siapa? Abdul Brondol. Abdullah, hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba kuasa, jangan jadi hamba wanita, jangan jadi hamba lelaki. Hamba Allah, Abdullah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai witir, jangan pulang, jangan tidur. Qiyam, tegak, lawan kantuk, lawan tidur. Usahakan tadarus. 1 orang membaca Quran, tadrus. 1 orang mempelajari Quran, tadrus. 1 orang membaca, yang 1 mendengarkan. Yang 1 membaca, yang 1 meluruskan. Yang 1 membaca, yang 1 membetulkan. 2 orang, tadarus. Ibu. 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar. 10 orang, 10 lembar. 1 jam. Khatam 1 juz. 30 malam acara khatam Quran 30 juz. Bapak 1 orang, 1 orang, 5 orang, 7 orang, 10 orang. 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar. 1 jam khatam 1 juz. Maka 30 malam khatam 30 juz. Biasanya malam 27 kita khataman. Mudah-mudahan kita bisa khataman malam 27 insya Allah. Amin. Siapa yang dulu baca Quran ini? Pak Kades dulu, Pak Kades baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Seminggu baru selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jangan cepat-cepat Pak, pelan-pelan. Alif lam mim. Alif lam mim. Jalikal. Jalikal. Bedakan antara ja, za, dha, wa. Itu za, tipis. Zalikal kitabu la raiba fih. Apa pula fih? Fa itu. Zalikal kitabu la raiba fih. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bukan muttaqin Pak. Qaf. Muttaqin. Tutup Quran balik, merajuk. Awas kau ngurus surat tanah nanti. Tadarus itu bukan menunjukkan kita yang paling hebat. Tadarus itu bukan menunjukkan kita yang paling tinggi jabatan. Tadarus adalah
menunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Selama ini Ustaz Somad baca Quran sendirian, baca sendiri, dengar sendiri, betulkan sendiri, tak ada salahnya. Tapi ketika didengar orang salah, begitu juga bapak-bapak yang ada di kantor polisi, ada Pak Kapolsek, ada Pak Kapolres, ada Pak Kapolda, membaca Quran bersama. Jangan takut, izin komandan salah satu huruf. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rubbatalil Quran. Berapa banyak orang baca Quran, wal Qur'anu yal'anuh. Baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa baca Quran bisa dilaknat Quran? Karena bacaannya tak betul, banyak salah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tak pernah salah. Kenapa? Memang tak pernah baca Quran. Patutlah tak pernah salah. Lebih baik pernah salah karena pernah baca Quran daripada tak pernah salah karena memang tidak pernah buka Quran. Padahal dulu nikahnya maharnya pakai, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar Quran yang tak pernah dibuka sampai mati, tunai. Buka Quran itu lagi. Jangan Quran itu disimpan di dalam kotak kaca, disimpan dalam lemari kaca, kotaknya dikunci, masuk ke dalam lemari, lemarinya dikunci, kuncinya hilang. Buka lagi malam ini, buka. Malam ini buka, pulang dari tablik akbar ini. Kita buka lagi mah. Iya, cucu kita udah 3, tak pernah kita buka. Kita buka, baca lagi Quran. Kata si bapak, kata istrinya. Kata bapak pada istrinya, baca Adinda. Kata istrinya, baca bang. Akhirnya mereka tolak-tolakan, berkelahi pula gara-gara itu. Rupanya dua-duanya udah lupa baca Quran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang mati, sawitnya tinggal, kelapanya tinggal, karetnya tinggal, pisangnya tinggal, semua tinggal. Yang akan kekal menolong kita adalah syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Sesuai dengan doa kita. Allahumma arhamna bil Quran. Waja'alhu lana wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Saya belum bisa baca Quran Pak Ustadz. Jangan berkecil hati, jangan merasa rendah diri. Yang belum bisa baca Quran, keluar dari Ramadan ini bisa baca Quran insya Allah. Amin. Belajar. Kalau tak belajar mana bisa baca Quran? Ini negerinya para alim ulama. Di sini banyak ulama-ulama kita dulu. Anak-anak kita yang ada di pondok pesantren. Mereka libur. Bawa alif-alif. Alif dia TA, alif di bawah. Iya alif depan U. Masih begitu Bapak Ibu baca Quran? Kalau masih ada yang begitu berarti udah tua. Sebaya sama saya. Saya dulu waktu kecil begitu baca Quran. Alif dia TA, alif di bawah. Iya alif depan U, A, I, U. Tapi anak-anak sekarang tak begitu lagi baca Quran. Sudah pakai metode ikro. A, bataba, tatata, basaba. Saudara yang dimuliakan Allah. Metode apapun yang dibaca. Baik kaidah Baghdadiyah alif dia TA. Ataupun qiraati ataupun ikro. Tujuannya adalah membaca Al-Quran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wakafkan Al-Quran. Bagikan kepada kawan, sahabat, tetangga. Dibacanya, dibaca anaknya, dibaca istrinya. Mengalir sampai hari kiamat. Wakaf Yasin sudah banyak. Yasin berserak-serak di surau Langgar Musalla. Almarhumah mak saya meninggal. Saya berpikir ini Yasin sudah banyak. Akhirnya saya cetak Al-Quran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Percetakan Al-Quran Syamil Bandung. Betul Ustadz Somad. Saya mau cetak untuk almarhumah ibu 1000 boleh. 1000 boleh Pak Ustadz. Berapa bayarnya? Gratis. Kalau 2000? Bayar Pak Ustadz. Kalau gitu saya cetak 3000. Saya cetak 3000. Dia dapat
pahala, saya pun dapat pahala. Kirimkan ke surau Langgar Musola Pondok Pesantren. Mudah-mudahan mengalir pahalanya untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, almarhum nenek moyang saudara-saudara kita insya Allah. Amin. Banyak juga orang sekarang mewakafkan Quran. Bagi wakaf, bagi wakaf, bagi wakaf. Pas ditanya, Bapak nggak baca Quran? Saya nunggu pahalanya aja Pak Ustadz. Kita tetap membaca Al-Quran. Di kampung kita masih ada wirid Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal azizir litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum. Percaya saya, hafal. Tapi kalau ramai-ramai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Likulli syai'in qalbun. Segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Ibu punya hati. Kalau sudah Bapak sentuh hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Senyum pula ibu. Betul Bu? Yang saya tanya Bapak, Ibu itu menjawab. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran ada hatinya. Hatinya adalah Yasin. Itulah mengapa kita selalu membaca Yasin. Di bulan Ramadan ini kita baca tidak hanya Yasin. Dari mulai surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am. Sampai kepada An-Nas. Mudah-mudahan sebelum Ramadan berakhir kita khatam Al-Quran. Karena Anas bin Malik idza khatimal Quran. Sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Ketika dia mengkhatamkan Al-Quran. Jama'a ahlahu wa auladahu. Dikumpulkannya istri dan anak cucunya. Mereka pun membaca doa khatam Quran bersama. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Malam 27 kita berkumpul di masjid. Berkumpul di rumah. Kita hatamkan Quran bersama anak istri kita insya Allah. Amin ya Rabbal. Ustaz. Ya, saya udah khatam Pak Ustaz, tapi belum bisa menghatamkan sama istri. Kenapa? Saya belum berbini Pak Ustaz. Mudah-mudahan dijumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin itu yang belum nikah aja. Ini anak udah 3, amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selesai baca Quran, doa kepada Allah. Aku bermohon kepada Engkau, berkat bacaan Quran ini, berikanlah jodoh yang baik-baik, yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan semua kita ini dipelihara daripada zina, dipelihara daripada perbuatan maksiat. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Selesai witir, selesai tadarus, pulang ke rumah langsung tidur. Jangan lewat tidur dari jam 10. Karena nanti malam jam 3 bangun tahajud. Pulang ke rumah tidur jam 10. 11, 12, 1, 2, 3. 5 jam tidur cukup. 15 menit lagi kita pulang tidur. Pak Ustadz, saya tak terbiasa tidur jam 10 Pak Ustadz. Kadang tidur jam 11, jangan tidur jam 12. Jangan tidur jam 12. Kalau tidur jam 12, terlambat bangun, terlambat masak, terlambat sholat, terlambat sahur. Efeknya kemana-mana. Jam 10, segera tidur. Ini sudah jam 5 malam. Udah 5 malam ini tak bisa tidur jam 10 Pak Ustadz. Malam ini insya Allah bisa. Pulang dari sini,
mampir ke warung sebentar, langsung makan antimo. Tapi jangan sepapan. Kalau sepapan dimakan, bangunnya malam takbiran. Allahu Akbar, Allah. Baru terbangun. Kalau terbangun sekalian, takutnya pas terbangun, terbuka mata, langsung terdengar suara, marabbuka. Insya Allah nanti bangun. Tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3. Masya Allah udah keluar surat tilang. Memang disiplin memang Bapak Ibu ini luar biasa. Disiplin. Laki-laki tak ada perempuan. Perempuan ada beberapa laki-laki. Mereka ini mengamankan, ini perempuan yang mesti dikawal. Memang betul-betul disiplin luar biasa. Bagaimana supaya Ustaz Somad tidak membelakangi, tidak dikasih pentas khusus ke depan. Luar biasa karpetnya pun. Tolong balik ke nanti habis acara. Sound sistemnya mantap luar biasa. Pentasnya pun Masya Allah. Di sini sebelah, di sini satu. Nah, semua panitia yang sudah bersusah payah ini mudah-mudahan diberikan Allah balasan yang terbaik. Nah, tidur malam cuma 5 jam. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, bangun. Bangun jam 3 pertama kali sholat sunat wudhu. Sholat sunat usolli sunnatal. Yang sudah 5 malam bangun malam ini. Yang belum buat sholat wudhu, malam ini sholat sunat wudhu. Karena keutamaan pahalanya luar biasa. Nabi memanggil Bilal, Bilal, sini Bilal. Kenapa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selopmu, suara sendalmu di surga. Kresek, 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 kresek. Kenapa suara sendalmu sudah masuk surga duluan wahai Bilal? Kata Nabi, kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Sholli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Setelah sholat sunat wudu, sholat sunat apa pula taucu, la ilaha illallah. Sudah taubat. Ini itulah gara-gara berpikir apa yang mau dimasak besok. Usolli sunnatat taubat. Dosa kita banyak. Mamin muslimin yudhnibu dzamban. Kalau ada orang yang silap salah, berdosa, banyak silap, banyak khilaf. Summa yatatahhar, mandi. Bapak Ibu sudah mandi? Summa yusolli rak'ataini. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu yastaghfir, minta ampun kepada Allah. Waktu yang paling bagus minta ampun, waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Saya tadi tausiah jam 10 lewat 15. Sekarang sudah jam 10 kurang 10. Saya sudah tausiah 40 menit. Sudah 40 menit berdiri tausiah baru nampak rupanya temanya maknai Ramadan dengan bersihkan hati dan bersihkan diri menuju rahmat Allah. Paksa diulang dari awal lagi. Jadi Ramadan ini bersihkan hati. Hati mesti dibersihkan. Bersihkan diri dari dosa. Salat sunat taubat. Membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Penyakit hati yang paling mengerikan adalah hasad, dengki, busuk hati. Inilah yang belum ada di puskesmas obatnya. Maka dibersihkan hati ini. Bagaimana cara membersihkan hati? Bertaubat kepada Allah, minta kepada Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikan aku orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatah. Jadikan aku orang yang mensucikan hati. Waj'alni min ibadika salihin. Jadikan aku orang yang Mau hari raya, tetangga mulai ngecat rumah, pingsan. Mau hari raya, tetangga mulai datang mobil bawa kursi baru, langsung masuk ICU. Mau hari raya, tiba-tiba datang
membawa mobil baru. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gara-gara penyakit tapi saya yakin dan percaya jamaah yang ada di sini semua hatinya bersih. Doakan supaya Ustadz Somad hatinya jangan kena hasad, jangan kena dengki, jangan kena busuk hati. Penyakit hati menyebabkan darah tinggi. Penyakit hati menyebabkan naik gula darah, diabetes mellitus, kolesterol, asam urat, asam lambung, segala asam naik, asam pedas, asam baung, semuanya naik gara-gara penyakit Maka bersihkan Siap bersihkan hati? Jangan sampai nanti pas hari raya pulang dari rumah kawan langsung bekunang-kunang. Dipanggil dokter dari puskesmas. Bapak bukan main sayang sama ibu. Dokter pun datang dari puskesmas diperiksa jantungnya 180 per 150. Ada makan gulai kambing? Enggak ada. Makan daging kambing? Enggak ada. Sate kambing? Enggak ada. Sop kambing? Enggak ada. Sate kambing? Enggak ada. Gulai kambing? Enggak ada. Rupanya waktu di rumah kawan tadi nampak gelangnya besar betul. Maka bersihkan Nah, setelah hati kita bersih, insya Allah kalau dapat kawan punya nikmat, ya kita doakan. Mudah-mudahan dia berzakat, mudah-mudahan anaknya soleh dan solehah, diberikan Allah dia kelapangan rezeki. Jangan sampai kita sakit, kita demam, kita ICU, kita pingsan. Rupanya setelah telusur, rupanya gelangnya imitasi. 2 kali kita rugi, betul? Berlapang dada melihat nikmat orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu ini semua yang hadir ini hatinya bersih. Amin. Dari mana Ustaz tahu hati mereka bersih? Saya dapat peci baru, mereka ikut senang. Saya dapat baju baru, mereka ikut senang. Kami enggak tahu Pak Ustaz, kami sangka itu baju lama. Itu maka aku kasih tahu. Mudah-mudahan kita semua ikut senang melihat kenikmatan saudara kita. Melihat kawan kita dapat nikmat, kita ikut bahagia. Itulah puncak dari puasa. Puasa bisa merasakan perasaan orang lain. Ibu bisa merasakan lapar? Bapak bisa merasakan lapar? Bisa. Bagaimana caranya? Tak usah makan dari sahur sampai siang, laparlah itu. Maka begitu kita lapar, kita ringan tangan berbagi kepada anak yatim, fakir miskin. Nanti ketika gajian, habis jual sawit, habis jual karet, habis jual pisang, habis jual kelapa. Kenapa Ustaz dari tadi nyebut pisang sama kelapa? Ini pohon kelapa, itu pohon pisang. Bapak langsung pergi ke warung beli beras 10 kilo. Beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, sarden 3 kaleng, ikan, roti, bungkus, bawa ke rumah anak yatim. Bapak yang belanja, ngantar ke rumah anak yatimnya ibu. Bu, antar. Jangan bapak yang ngantar. Kalau bapak yang ngantar rupanya cantik pula emak anak yatim tuh. Perang dunia ketiga, betul bu? Oh, betul kata orang nih. Jaga juga perasaan mereka, betul kan bu? Oh, betul katanya pak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa pintar, tapi pintar-pintar merah. Jangan merasa pandai, tapi pandai-pandai merah. Saya ini tidak pintar, saya tak pandai, tapi saya pandai merasakan perasaan orang lain. Makanya saya ceramah tidak pernah lebih dari 60 menit. Karena kalau itulah batas kesabaran manusia. Asal udah lewat dari itu mulai dia menggaruk kepala. Kapannya selesainya ini? Ini udahlah panjang-panjang, pas di ujung demikianlah tausiah yang singkat ini. Kepala kau singkat kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin abibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nah itulah hadrohnya, ujung-ujungnya aja. Oh, tuh. Anak-anak muda tuh lagi capek orang tuh.
Habis tadi menghabiskan gulai. Pukulnya juga lagi. Nah, kalau malam nama ibadahnya qiyam. Apa nama ibadahnya? Qiyam. Kalau siang nama ibadahnya siyam. Apa namanya? Siyam. Qiyamnya masih berlanjut, sholat subuh berjamaah. Jangan habis makan sahur, tidur, tak sholat. Sholat subuh berjamaah, dengarkan pengajian di masjid sampai terbit matahari. Jam berapa maghrib di kampung kita? 6.27, 6.20. Pengajian sampai jam 6.20, subuh bukan sore. Sampai jam 6.20 terbit matahari, sholat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq, pakai qaf, raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat sunat isyraq 2 rakaat. Siapa yang sholat subuh di masjid, sampai terbit matahari berzikir, sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tak bisa Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad 8 kali bisa. Tak bisa Sabtu, Ahad, 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 Ahad. Tak bisa 4 kali. Ahad 2 kali. 2 kali tak bisa. Sekali tak bisa. Mati aja lah. Apalagi amal yang akan kita bawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selesai itu baru ibadah siang namanya siyam. Apa nama ibadahnya? Siyam. Siyam itu artinya imsak. Imsak artinya menggenggam, menahan. Tahan mata, tahan telinga, tahan hati, tahan leher, tahan mulut, tahan lidah, tahan kepala, tahan kaki, tahan pikiran, tahan mata. Betul Pak Ustadz. Lakiku itu memang kalau udah bulan puasa semua ditahannya. Matanya ditahannya. Tak terbuka dari pagi sampai petang. Maksud tahan mata tuh jangan menengok bini orang. Makanya saya ini dari tadi posisi saya di tengah terus. Kalau saya sampai kemari, curiga orang. Ini Ustadz ini gatal nih katanya. Kalau aku di sini, makanya dari tadi jaga keseimbangan. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik adalah di tengah. Ini. Menengok pun saya atur, ke sini 2 kali, ke sini 2 kali, ke sini sekali, ke sini sekali. Kalau ke sini terus, ini udah main mata Ustaz ini. Leher digenggam, tidak ada yang lewat. Lidah digenggam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar laki sianu, bini sianu, menantu sianu, anak sianu, cucu sianu? Ingat ceramah Ustaz Somad tadi malam. Tahan lidah. Habis maghrib kita sambung. Habis maghrib nanti ke isya kan ada waktu itu 20 menit. Di situ kita apa. Biasanya makin kecil bunyinya, makin akurat informasinya. Betul Bu? Betul pula kata orang. Jadi ibadah siang itu adalah siam. Bapak tegap, kumis melintang, badan berotot, hebat. Datang orang menantang, berani kau sama aku? Bapak akan mengatakan 2 kali, inni so'im. Aku tak melawan. Karena Nabi menyuruh, aku puasa. Berani kau sama kau? Aku puasa. Berani sama saya? Aku puasa. Tapi nanti begitu habis azan maghrib, ku pijak batang leher kau. Ini bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan kita mampu menahan. Tapi bukan menghilangkan. Ini banyak juga orang selesai bulan puasa, hilang marahnya sama sekali. Pak Haji, ya bini bapak tadi dilarikan orang. Sabar. Ibu, ya anak ibu tadi ku tengok dibonceng orang. Serahkan pada Allah. Itu bukan sabar, itu goblok. Menahan amarah, tapi ada masanya kita marah. Agama kita dihina, Al-Quran diinjak-injak, ulama kita dilecehkan. Maka kita wajib marah. Kalau ada orang tidak marah, ganti pakaiannya dengan kain kafan. Setuju? Takbir. Semangat jamaah nih takbir. Nah sekarang kita bahas. Ini Abdul Somad sudah melawan kode etik. Sudah jam 10:05. Tapi ini mau kita jawab. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pada saat meninggal dunia, apanya nih? Belum apa-apa, udah mati langsung. Pada saat meninggal dunia, di alam kubur jasad kita akan lebur oleh tanah. Dan roh kita akan kembali kepada Allah. Lantas siapa yang akan disiksa pada saat kita melakukan kesalahan di dunia? Betul juga ya. Kalau saya masuk ke lubang tanah,
maka saya akan dimakan cacing tanah. Apa pula cacing gilo? Saya akan dimakan cacing tanah. Tulang-tulang saya akan habis semua. Habis semuanya. Lalu kemudian yang akan disiksa itu siapa? Iya juga ya. Ada satu tulang yang tak hancur. Namanya azmuz zanab. Tulang ekor ujung. Tulang belakang nih ujung. Jangan dirasa sekarang, nanti di rumah. Sebesar ini dia. Menurut Nabi itu tak hancur. Dalam dokter-dokter pun mengatakan itu tak hancur. Itulah yang akan ditunjuk Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Maka ibu akan hidup balik. Bapak akan balik semula. Itulah yang akan masuk ke dalam neraka jahanam. Yang akan dibakar. Yang akan merasakan siksa. Insya Allah kita selamat. Karena kita selalu berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina. Itulah yang akan masuk ke dalam surga itu nanti. Dan semua yang masuk surga. La yadkhulul jannata ajuzun. Orang tua tak masuk surga. Mendengar hadis orang tua tak masuk surga. Datang nenek-nenek menangis. Kok kenapa nangis kata Nabi? Kata, tadi engkau mengatakan orang tua tak masuk surga. Kata Nabi, bukan orang tua tak masuk surga. Semua yang tua-tua ini masuk surga nanti umurnya jadi 30, 31, 32, 33. Macam-macam saya inilah. Bayangkan Bapak umur 70 masuk surga. Dikasih bidadari. Apa yang bisa Bapak lakukan? Paham? Anak-anak pula yang senyum. Macam paham aja kalian. Jadi kita ini nanti masuk surga umurnya 30, 31, 32, 33. Jadi jasad kita ini balik lagi. Bagaimana dengan pelaku dosa? Kullama nadijat juluduhum. Ketika kulit mereka ini dibakar, hancur gosong, hancur. Badalna juludan ghairaha. Kami ganti dengan kulit yang baru. Liyazuqul azab. Supaya mereka merasakan azab. Diletakkan batu kerikil neraka, diletakkan di tapak kaki. Yaghli biha dimaghuhu, mendidih otak di atas kepala. Itulah maka habis sholat subuh kita katakan 7 kali. Habis sholat maghrib 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Doa ibu, doa bapak di malam Ramadan. Saya cuma minta satu. Doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khatimah. Mak, semangat kali orangnya. Jelas? Jelas jawabannya? Jadi kalau ada orang bilang Somad itu nggak usah dengar ceramahnya, nggak jelas. Otak kau tak jelas. Kalau ada yang bilang Somad itu ceramahnya tak jelas, paketnya habis. Buktinya semua jamaah yang soleh-soleh, yang baik-baik mengatakan jelas. Suaranya jelas, jawabannya jelas. Bahwa kita akan hidup lagi, tulang belulang bangkit. Datang Asi bin Wa'il. Asi bin Wa'il tak percaya, diambilnya tulang-tulang. Ya Muhammad, ya. Sanggup Tuhan kau menghidupkan tulang ini lagi. Ini tulang yang sudah kering, hancur kering kerontang. Sanggup Tuhan kau menghidupkan lagi. Dibacakan Nabi, turun ayat di bawah Jibril alaihissalam. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin. Katakan kepada Asi bin Wa'il, katakan kepada orang yang tak percaya bahwa Allah akan menghidupkannya sekali lagi. Sebagaimana Allah bisa menghidupkan dari yang tak ada menjadi ada. Yang tak ada dibuatnya menjadi ada. Dulu ibu ada apa tak ada? Tak ada. Dulu bapak ada apa tak ada? Tak ada. Dibuatnya menjadi ada. Apalagi yang pernah ada, dibuatnya menjadi tak ada, dibalikkannya menjadi ada. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Tak juga jelas, kulang sekali lagi. Ini Ustadz ini marah atau gimana? Ini efek ikan seluang. Dikasih Ustadz ikan tadi 2 piring. Ikannya biasa aja, sambalnya ini yang pedas. Apa hukumnya ketika kita mencampurkan beberapa mazhab dalam ibadah? Pada saat fardu kita mazhab Syafi'i. Pada saat berwudu kita mazhab Hanafi. Hebat kali. Saya mazhab Syafi'i aja tak selesai-selesai. Ini bisa pula mencampur mazhab. Hebat memang ini. Mazhab itu jangan pindah-pindah, mazhab Syafi'i saja. Jangan pindah-pindah mazhab. Pas berwudu mazhab Hanafi. Bersentuh laki-laki perempuan tak batal.
Salaman dia. Salaman, pergi dulu ya yang. Ya, kelepak, kelepuk, kelepak, kelepuk, kelepak, kelepuk. Habis itu kelepak, kelepuk. Habis itu sholat di masjid. Allahu Akbar. Kau tadi kan salaman. Enggak batal, aku kan Hanafi. Hanafi itu witir wajib. Hanafi witir wajib. Pas mau tidur tanya, kau tak sholat witir? Hanafi kan wajib. Aku pindah ke Syafi'i. Kurban. Berkurban mazhab Hanafi wajib. Kau udah bayar kurban? Kurban itu sunat muakkad. Tapi kau Hanafi. Aku kalau untuk yang berduit-duit ini aku ke Syafi'i. Itu namanya mazhab cap tupai. Lompat sana, lompat sini. Namanya tatabu' rukhas, tak boleh. Kalau memang mau Hanafi, konsisten Hanafi. Pas giliran nikah, perempuan itu mewalikan dirinya. Kok kenapa nikah sama perempuan tak pakai wali? Menurut mazhab Hanafi, sah tanpa wali. Mazhab Syafi'i yang mesti pakai wali. Hanafi tak perlu. Tapi pas giliran yang berat-berat dia melompat. Maka saran saya, nasihat saya, berdasarkan nasihat para alim ulama, jangan pindah-pindah mazhab. Kita di Nusantara ini pakai mazhab Saya ceramah ke Malaysia. Tidak boleh ceramah di Malaysia kalau tidak dapat tauliah izin dari Mufti Abdul Somad. Kau datang kemari, kau mesti ceramah pakai mazhab Syafi'i. Jangan pakai mazhab lain. Karena kami menjaga masyarakat kami pakai mazhab Syafi'i. Sampai saya Brunei Darussalam. Ustadz Abdul Somad, ini Brunei Darussalam. Maka mufti memesankan jangan ceramah di luar mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi betul, mazhab Maliki betul, mazhab Hambali betul. Kenapa kita pakai mazhab Syafi'i? Supaya jangan salah beramal, lompat-lompat mazhab. Jelas? Jangan pindah-pindah mazhab. Berpindah ke lain hati aja nggak boleh. Kalau menengok dari kertasnya ini menjelang imsak baru selesai. Manusia merupakan makhluk yang sempurna. Ini bertanya apa ceramah ini? Akan tetapi manusia punya sifat tidak puas sehingga terkadang merubah bentuk tubuhnya. Apa hukumnya? Manusia sudah terlanjur merubah tubuhnya dan tidak mungkin dikembalikan lagi seperti semula. Bagaimana jika dia meninggal nanti? Apanya yang dirubahnya? 5. La'anallahul washimat. Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutashimat, yang minta buatkan tato. Wal mutanammisat, yang mencabut apa ini? Alis. Wal mutafallijat, merubah-rubah gigi. Wal mughayyirat, merubah bentuk tubuh. 5. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. 5 yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Jangan robah. Alis mata ibu biarkan aja. Cukur. Pas mau pergi undangan tengok cermin dia pun terkejut. Kok ada hantu? Untung ada spidol suami menulis berapa tandan sawit. Pas mau pergi. Jadi kita buka bersama, iya tunggu sebentar ya. Ambil spidol. Sampai ke tempat berbuka rupanya kipas angin mati. Pedas pula sambal belacan itu. Berpeluh, meleleh. Dia ambil tisu, berserak. Tengok kawan senyum, kita senyum. Kawan ketawa, kita ketawa. Rupanya yang diketawakan orang kita. Dan jam 9, jam 10 balik ke rumah. Assalamualaikum bang, lampu belum juga hidup. Waalaikumsalam, assalamualaikum, buka pintu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kenapa hantu ini tak pergi? Bini abang ini. Jangan cukur bulu mata. Wajah yang sudah begitu cantik. Orang barat, orang Eropa, orang Amerika, orang Jepang, orang Korea. Pergi ke Bali, bayar tiket pesawat, bayar hotel, mau berjemur biar supaya biar hitam. Kita belum berjemur sudah. Kenapa lah sampai gila gara-gara ini beli skincare. Dipasanglah putih, muka putih, leher hitam. Kenapa kita tidak percaya diri dengan ciptaan yang diberikan Allah? Menurut Allah inilah yang sudah paling bagus, sudah paling baik. Ibu cantik bukan karena skincare. Ibu cantik bukan karena minum jus
bengkoang, 1 drum. Tapi karena ibadah, karena wudhu, karena tahajud, karena munajat kepada Allah. Orang yang operasi itu, operasi hidung, operasi dagu, operasi bibir, disuntik-suntik sampai payah membedakan mana lembu, mana dia. Itu dia saja merasa cantik, orang yang lain menengok kok mirip-mirip aja muka kalian ini. Orang yang operasi itu mirip-mirip, tapi yang sudah terlanjur apa boleh buat. Mudah-mudahan bertobat nasuha diterima Allah karena nasi sudah jadi tai ayam. Udah merubah-rubah muka, cerita bubur juga lagi. Yang sudah terlanjur apa boleh buat. Bertobat, mudah-mudahan taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wala umanniyannahum, kami buat mereka berhalusinasi, berangan-angan. Orang yang operasi merubah wajah, itu dibuat setan berangan-angan. Pertama dirubah alis, lama-lama dirubah hidung, lama-lama dirubah bibir, lama-lama dirubah dagu, lama-lama dirubah pipi, lama-lama dirubah. Terus robah. Tidak akan pernah puas karena dipermainkan setan. Jangan. Batalkah pahala puasa orang melakukan ghibah, hasad, kata keji pada malam hari atau setelah lebaran? Man lam yada' qaulaz zur. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata tipu, dusta, bohong, ghibah, namimah, adu domba, menceritakan aib orang lain. Falaisa lillahi hajatun. Maka Allah tidak berikan balasan pahala. Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ditinggalkannya makannya, ditinggalkannya minumnya, tapi pahalanya tak ada. Kita jaga pahala ini dengan istiqomah. Doakan supaya yang ceramah ini istiqomah. Makin lama makin panjang pertanyaan. Masalah daging kurban akikah dihidangkan acara pesta, acara nikah. Yang jadi masalah ingin saya tanyakan, waktu tamu undangan itu datang mereka menyiapkan uang. Dan tuan rumah Sohibul Ajat menyiapkan kotak. Apakah boleh itu dilakukan karena itu tahu daging kurban akikah tersebut? Siapa yang berhak untuk, panjang kali ya. Waktu anak saya akikah, saya kasih tahu kepada semua tamu, ini akikah anak saya, kalian datang tak usah bawa duit karena kalian kuundang makan. Aku bersyukur karena aku sudah punya anak. Orang sampai operasi pakai bayi tabung. Semurah-murah tabung sekarang 100 juta. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo lah. Saking susahnya mau punya anak. Ini sekarang dikasih Allah begitu mudahnya. Maka bersyukur potongkan kambing. 2 ekor 5 juta. Masih juga mau ngambil duit orang. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai karena akikahnya. Maka tuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Sembelikan kambing hari ke-7. Yuhlaku, cukurkan rambutnya. Wa yusamma, kasih nama. 3. Potongkan kambing, cukurkan rambut. Tapi saya ini cukur bukan karena habis akikah. Wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus. Yang sudah lalu-lalu apa boleh buat. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Untuk yang akan datang, undang orang akikah. Kasih tahu kepada semua jamaah hadirin hadirat. Ini akikah anak saya, kalian kuundang makan. Tapi kalau ada orang ngasih duit, ada tolak duit? Ada, yang ada itu kan tolak bala. Tapi jangan kita sediakan kotak di situ. Saya kasih tahu di awal. Datang kalian akikah anakku, karena ini acara kenduri makan-makan. Nah, jadi supaya orang tidak merasa terdesak. Aduh gak enak gak datang, gak enak gak buat duit, gak enak segala macam. Jangan berhitung-hitung sama Allah. Yang mestinya digratiskan bagi. Kalau kau minta nanti dituntut di hadapan Allah. Ingat, rezeki ini datangnya dari mana? Dari Allah, apa pula dari tuyul? Dari Allah. Jangan berhitung-hitung dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nanti diambil Allah baru tahu. Tak ada nilai apa-apanya itu semua. Bagi yang sudah melakukan apa boleh buat. Yang akan datang kita perbaiki lagi. Mudah-mudahan di masa akan datang benar ibadah kita insya Allah. Amin ya rabbal. Syarat kurban akikah kita sudah tahu. Salah satunya tak boleh cacat. Karena di desa kami banyak ternak kerbau, masyarakat buat tanda ternak mereka dengan motong sedikit kupingnya.
yang menyayat sedikit kupingnya dengan ciri khas masing-masing. Tanyakan masih bolehkah ternak tersebut untuk akikah kurban dan sebatas mana dikategorikan cacat. Tidak boleh mengkorbankan kambing yang buta. Kenapa tak boleh? Karena kambing buta kurus. Kenapa kurus? Karena dia tak tahu mana rumput, akhirnya kurus dia tak makan. Butanya itu berefek kepada badannya. Tidak boleh berkurban kambing lembu yang kakinya patah. Kenapa? Karena kalau kakinya patah dia tak bisa berjalan, tak dapat makan. Maka itu ada efeknya. Tapi kalau kita malam beli kurban, dibawa ke kampung, waktu turun dari truk jatuh, patah dia, tetap boleh dikurbankan. Kenapa? Karena datangnya belakangan, jangan dituntut panitia segala macam. Nah, jadi ini adalah berefek kepada makanan. Kalau sehat walafiat. Adapun tanda pada telinga tidak berpengaruh kepada makanan. Tidak boleh membelikan kurban kambing lembu yang cacat. Cacat apanya? Berulat. Makanya kambing lembu sapi kerbau sudah mendapat lisensi dari dinas kesehatan. Jangan sampai waktu dipotong dibelah ditengok berulat dagingnya, berulat lambungnya. Nah, ini diperhatikan. Adapun telinga di kampung kita, rupanya di kampung kita ini lembunya ditindik. Dikasih tanda telinga. Maka itu masih dalam koridor mubah, boleh. Tidak berpengaruh kepada fisiknya, tak berpengaruh kepada dagingnya, tak berpengaruh kepada makanannya. Silakanlah dikurbankan, silakanlah diakikahkan, tidak termasuk yang terlarang. Tapi kalau ada yang buta, kurus, ada yang berulat, kurus, ada yang cacat, patah kakinya kurus, dia tidak bisa makan, dia tidak bisa pergi mengambil rumput, maka itu termasuk yang dilarang untuk dikurban. Habis. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita diberikan Ramadan yang lebih berkah daripada tahun kemarin. Mudah-mudahan negeri kampung kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak kita pahala penghafal Quran diselamatkan dari narkoba, diselamatkan dari LGBT, diselamatkan dari pacaran, diselamatkan dari zina. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma innaka afuun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, engkau cinta kepada maaf. Fa'fu anna, maafkan segala silap salah kami ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin, jadikan kami orang yang bertaubat. Wa ja'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati dari hasad, dengki dan busuk hati. Wa ja'alna min ibadikas salihin, jadikan kami hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan kampung halaman kami negeri yang aman dan damai. Ya'ti harizquha min kulli makan, berikanlah kami rezeki yang barokah supaya kami dapat berinfak, bersedekah. Allahumma taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa takhasyu'ana, khusyuk kami, wa ta'abbudana, ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, mak kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua hadirin hadirat yang hadir di majelis ini ya Allah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin, saudara-saudara kami yang berinfak, berwakaf, bersedekah, saudara-saudara kami yang sudah bersusah payah hingga terwujudnya acara tabligh akbar malam ini, berikanlah mereka kebaikan balasan dunia dan akhirat ya Allah. Allahumma wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu sehingga kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min hafizil Quran, menjadi penghafal Quran. Wahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh, jaga anak kami dari perbuatan maksiat dosa. Waj'alhum barrina li abaihim wa ummahatihim, jadikan anak kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua, membahagiakan orang tua, menyenangkan orang tua, berhasil mereka dunia akhirat ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan akidah kami dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rizqi kami. Wa taubatan qablal maut. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami seketika nanti amal kami dihisab di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Jadikanlah yang membisikkan ke telinga kami adalah anak-anak yang dulu kami besarkan, kami azankan, kami mandikan, kami sekolahkan. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami tiba saat malaikat maut mencabut nyawa kami. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kami dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang ke rumah dengan tenang dan tertib. Buang sampah pada tempatnya. Pulang dengan tenang dan tertib. Tunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Pulang, istirahat, bangun nanti malam. Laksanakan kajian kita malam ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa daripada Al-Mukarram tadi, maka berakhir pula acara kita malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya Afiq ila aqwamit thoriq khairihi wa syarrihi fa minallah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qasaman binna